Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 25 Mei 2026. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Dan saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 25 Mei 2026, diambil dari Nehemia 9 ayat 20. Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan kita hari ini, tetap percaya dalam hari baik maupun hari buruk. Tetap percaya dalam hari baik maupun hari buruk. Ayat ini berbicara tentang sikap manusia, sikap kita terhadap dua kenyataan hidup. Kenyataan hidup tentang kemurahan, tapi juga kenyataan hidup tentang penderitaan. Pengkhotbah mengajarkan bahwa keduanya berada di bawah kendali kedaulatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap orang pernah mengalami dua jenis hari dalam hidupnya. Hari baik saat dia sehat, berhasil, atau sedang bersuka cita. Hari buruk saat dia kecewa, gagal, sakit, kehilangan, atau bingung tentang masa depan. Anak-anak sekolah bisa gagal ujian. Remaja bisa kecewa karena pertemanan. Orang dewasa bisa mengalami tekanan pekerjaan atau tekanan ekonomi. Bahkan lanjut usia bisa mengalami kesepian atau kelemahan fisik atau kelemahan tubuh. Pengkhotbah mengingatkan kedua jenis hari itu atau keadaan itu selalu ada dalam hidup manusia. Dan Allah tetap bekerja dalam semuanya itu. Mari kita perhatikan beberapa hal penting dari firman Tuhan hari ini. Pertama, saat hari baik, jangan lupa bersyukur. Pada hari mujur, bergembiralah. Tuhan tidak melarang kita menikmati hidup. Saat doa dijawab, saat kesehatan baik, saat keluarga diberkati, bersukacitalah. Tetapi sukacita orang percaya bukan mengakibatkan, menjadikan dia menjadi sombong atau merasa kuat sendiri. Bersyukur membuat kita tetap rendah hati. Tapi juga jangan hanya mencari Tuhan saat susah. Nikmatilah berkat, tetapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Bagi para anak dan remaja, bersyukurlah untuk keluarga, bersyukurlah untuk teman, bersyukurlah untuk sekolah. Untuk orang dewasa, bersyukurlah untuk pekerjaan dan penyertaan Tuhan. Bagi para lansia, bersyukurlah karena Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Yang kedua,
Saat hari sulit, jangan kehilangan iman. Tadi dikatakan, pada hari malang, ingatlah. Hari sulit sering membuat orang bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Mengapa ini terjadi? Apakah masa depan masih ada bagi kami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengkhotbah mengingatkan Tuhan tetap hadir, bahkan di hari yang paling gelap dalam hidup kita. Kadang Tuhan memakai kesulitan untuk mendewasakan iman kita, untuk mengubah karakter kita, untuk mengajar kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tuhan terus bekerja melalui proses yang kita tidak selalu mengerti. Iman yang kuat justru dibentuk dalam masa sulit. Ingatlah, hari buruk tidak berlangsung selamanya, tetapi kasih Tuhan tetap selamanya. Ketiga, masa depan ada di tangan Tuhan. Tadi dikatakan supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu masa depannya, mengenai masa depannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi orang percaya memiliki pengharapan, walau kita tidak tahu masa depan, tetapi kita mengenali atau mengenal Tuhan yang memegang masa depan. Ini memberi ketenangan bagi kita. Kita tidak harus mengerti semuanya. Kita hanya perlu tetap percaya dan berjalan bersama Tuhan. Pengharapan Kristen bukan berdasarkan keadaan, tapi pengharapan kita berdasarkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan untuk kita, untuk semua usia dari firman Tuhan hari ini, untuk anak muda, masa depanmu memang belum jelas, tetapi Tuhan akan menuntunmu. Untuk orang tua, pergumulan hidup itu, apapun, tidak di luar kendali Tuhan. Dan untuk para lansia, hidup kita tetap berfungsi sampai akhir karena Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengkhotbah 7 ayat 14, renungan bagi kita hari ini mengajar kita bersyukur saat tenang, tetap percaya saat susah, pengharapan karena Tuhan memegang masa depan. Hari bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap bersyukur di hari yang baik dan tetap percaya kepadamu di hari yang sulit dan selalu memiliki pengharapan untuk masa depan kami, masa depan bersamamu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan dalam menjalani setiap musim kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.